students, how are you getting on? I hope all of you are doing well. Okay. Last week we have finished our chapter 1. Have you practiced it? I hope so. And in this session, I will like to explain about modals can and will. You know can? Can is ability, showing ability of someone to do something. And will artinya dalam bahasa Indonesia akan, seperti promise atau janji untuk melakukan sesuatu. Baik. Nah, coba perhatikan dan repeat after me. Oke? Repeat after me. I can drive a car. I can drive a car. He can speak English. He can speak English. She can swim well. She can swim well. Okay, good students. Now listen to this short dialogue. Hi, Mrs. Chowling. Can you speak English? Yes, I can. And what about you, Ma'am Reni? Can you drive a car? No, I cannot drive a car. Nah, dari percakapan singkat tadi, kalian bisa mendapatkan ada yang bisa melakukan sesuatu, can, ya, can. Tadi sudah saya sebutkan ability, can drive a car. Dia mampu atau sanggup atau bisa menyetir mobil. Can swim, bisa berenang atau mampu berenang. Saya berharap kalian bisa mengerti dengan penjelasan singkat tadi. Dan untuk ini kita bisa mendapatkan lebih banyak contoh kalimat-kalimat di dalam buku paket kita yang ada di halaman 23. Nah, kalian bisa membaca, mengucapkan kalimat-kalimat yang ada di sana. Dibaca dengan baik ya anak-anak ya. Jangan lupa ya, halaman berapa tadi? Halaman 23, ya baik. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan will? Will artinya akan. Jadi saya berharap kalian bisa membuat kalimat dengan kata will. Contohnya, apa contohnya? I will go to Medan tomorrow. Iya. Nah, katanya dia akan melakukan perjalanan. I will go to Medan tomorrow. Artinya, saya akan pergi ke Medan besok. Mengerti anak-anak? Nah, saya harap kalian bisa mengerti ya. Nanti kita juga bisa melihat banyak contoh di buku paket, di buku mandiri. Asal kalian mau membuka buku kalian dan berusaha untuk memahami apa yang ada di dalam kalimat itu. Misalnya, kalau tidak tahu artinya, you may consult your dictionary. Punya semua kan? Nah, kalau nggak punya, kita bisa buka di Google bagaimana mencari arti daripada kata-kata dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang kita bisa melihat contoh-contoh kalimat dalam bentuk positif, dalam bentuk negatif, bahkan dalam bentuk interrogatif. Nah, yang memakai kata can, yang memakai kata will, nanti kalian perhatikan di papan tulis ini, ada di sini, bisa nampak semua anak-anak. Nah, coba kita baca bersama-sama nanti setelah saya. I can drive a car. I can drive a car. Baik. He can ride a horse. He can ride a horse. She can speak English. She can speak English. Nah, itu tadi semuanya kalimatnya positif.
Dan kalian perhatikan, di sini ada dituliskan verb one. Apa maksudnya? Yang mengikuti kata kerja can ini haruslah kata kerja bentuk pertama. Oke anak-anak, mengerti? Nah, kalau kalian perhatikan, ini ada subjeknya he. He can ride a horse. Ride-nya tidak ditambah dengan apapun, tidak dikurangi karena dia adalah kata kerja pertama. Oke anak-anak semuanya? Baik. Nah, sekarang kalimat negatif. Kalimat negatif ini hanya menambahkan kata not pada modal verbnya can. Cannot, ya. Nanti bisa kita singkat menjadi can. Nah, sekarang kita ucapkan, kita baca bersama-sama sesudah saya. I cannot drive a car. I cannot drive a car. Good. He cannot ride a horse. He cannot ride a horse. She cannot speak English. She cannot speak English. Baik anak-anak, bisa dimengerti? Hanya tinggal menambahkan not ya pada kalimat negatif. Artinya tidak bisa menyetir mobil, tidak mampu menunggang kuda, tidak bisa berbicara dalam bahasa Inggris. Nah, yang ketiga bentuk interrogatif. Ayo siapa tahu kalimat interrogatif itu kalimat apa? Baik, kalimat tanya ya. Kalimat tanya. Nah, ini pun mudah. Tidak perlu menggunakan kata-kata yang baru atau menambahkan kata-kata lain. Cukup dengan memindahkan kata can paling depan ya. Dia di depan kalimat sekarang. Nampak anak-anak? Oke. Iya, baiklah. Saya baca dan kalian ulangi. Can you drive a car? Can you drive a car? Good. Can he ride a horse? Can he ride a horse? Can she speak English? Can she speak English? Iya, itulah tadi kalimat positif, negatif, interrogatif. Begitu juga dengan kata will. Will ini juga penggunaannya sama dengan can. Kalau ada kalimat positifnya, kalimat negatifnya tinggal menambahkan kata not. Mengerti anak-anak? Seperti tadi kata Mrs. Chowlin, I will go to Medan. Will, ya. Nah, kalau dia menjadi negatif, I will not go to Medan. Bisa mengerti penjelasannya yang singkat? Baik anak-anak. Interrogatifnya bagaimana tadi? Kita memindahkan modal verbnya di depan kalimat ya, atau di depan subjek. Will you go to Medan tomorrow? Seperti itu. Oke? Bisa? Baik. Nah, jadi untuk ini, penjelasan singkat ini, kalian bacalah di buku, ada di buku Mandiri, ada di buku paket. Udah dibuka buku Mandirinya? Iya, nanti kalian lihatlah chapter 2 kita ya. Chapter 2. Oke. Nah, kalau buku paketnya tadi saya udah kasih tahu halaman berapa. Nah, untuk ini halaman untuk memperhatikan, nanti ada percakapan-percakapan di sana. Dalam satu percakapan itu, dia sekaligus menggunakan can dengan will. Udah dibuka bukunya anak-anak? Nah, dalam satu percakapan dia menggunakan can you. Contohnya, can you write this message in English? Nah, seseorang menjawab, dia bilang, no, I can't. Enggak, saya enggak bisa. But I will try it. I will try it. Dia mau ngapain? Dia akan mencobanya. Nah, lebih banyak lagi contohnya di dalam bukumu. Jadi kita melihatlah di dalam buku paket maupun mandiri ya anak-anak ya. Nah, jadi saya berikan tugas cuma 5. Kalian membuat kalimat dengan menggunakan bebas lah.
can dan will. Mau can-nya 2, will-nya 3. Mau can-nya 3, will-nya berapa? Oke. Nah, jadi 5 ya. Kalian udah tahu mengirim tugasnya kan semua kan? Udah bisa? Sudah? Oke. Nanti akan ada pemberitahuan berikutnya. Kalian akan mendapatkannya di WA kalian. Oke anak-anak? Nah, sampai sekian dulu pelajaran kita hari ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan untuk next session. Tetap semangat, jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan banyak berdoa. Oke anak-anak, see you later.